Bab 341. Nama, Kaisar Dewa Kuno. Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Dengan terbunuhnya pemimpin kota, para wuxiu dari kota perang gila itu tidak punya ruang untuk melawan lagi. Mereka menundukkan kepala dan kecewa. Liu Yu memimpin pasukan kembali ke jalan semula setelah menghancurkan kota perang gila. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di kota Tianjian memiliki kepercayaan penuh. Tak lama setelah kembali ke kota Tianjian, beberapa mata-mata datang untuk menyampaikan berita. Pertama-tama, ini tentang berita kota Taiji, Long Aotian, dan kota Yinyang. Long Aotian menunjukkan kekuatannya melawan langit, hanya dengan kekuatannya yang kuat untuk mengubah situasi, menang dengan satu gerakan. Dan Leng Ningxuang juga menunjukkan kekuatannya, baru saja menjerat Long Aotian, bertarung ratusan gerakan, dan akhirnya kalah di tangan Long Aotian. Perang ini, mari kita pahami bahwa kekuatan Long Aotian benar-benar kuat, juga biarkan Leng Ningxuang benar-benar memainkan reputasi. Beritahu Anda, ada raja yang kuat seperti Leng Ningxuang, kekuatan tidaklah mudah. Dan kota 5 elemen dan kota es, kedua belah pihak juga tidak memiliki ketegangan, kota es satu sisi gagal. Selain itu, masih ada kota petir dan kota danding, kedua belah pihak jelas telah memutuskan untuk mempertahankan kota, jadi mereka belum melancarkan tindakan apapun. Saat ini, 3 kota telah disingkirkan, menyisakan Taiji, 5 elemen, pedang surgawi, petir, dan dingdan. Taiji, 5 elemen, dan pedang surgawi baru saja bertempur hebat, jadi saya memutuskan untuk beristirahat sejenak dan kemudian melanjutkan. Sekarang baru 2 hari berlalu, dan batas waktu yang diberikan kepada mereka oleh Istana Suci tertinggi adalah 1 bulan. Sudah terlambat. Liu Yu secara alami melihat ini sebagai cara untuk menghentikan pertempuran. Kekuatan fisiknya sekarang berada di akhir putaran ketiga. Dia dapat meningkatkan latihan Qi-nya saat ini dari puncak tingkat 8 ke tingkat 9, dan bahkan terus meningkat ke puncak tingkat 9. Pada saat itu, ketika dia menghadapi serangan dari 7 kota lainnya, dia akan lebih percaya diri. Dalam sekejap, 5 hari telah berlalu. Dalam 5 hari ini, kecuali Raja Long Aotian dengan kekuatan tak terkalahkan, sekali lagi mengepung kota petir, berniat untuk merebut kota petir, semua kota lainnya tidak memiliki tangan otomatis. Liu Yu dan Wu Feng sama-sama menerima berita tentang rencana Long Aotian. Mereka setuju dan menyerang markas Long Aotian serta mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Saudara Wu Feng, saya tidak menyangka kita masih memiliki pemahaman diam-diam, jadi kita memulai kerja sama kedua secepat ini. Wu Feng berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan berkata, ya, saya tidak menyangka kita akan bekerja sama lagi secepat ini. Mata-mataku sudah dikirim. Begitu Long Aotian mulai bertarung, kita akan langsung meniru kampung halamannya. Kalau kita tidak bisa melawan Long Aotian, lebih baik kita tidak melawannya. Wu Feng berkata dengan penuh semangat di wajahnya, seolah-olah dia melihat adegan penyerangan kota Taiji. Liu Yu mengangguk, meskipun dia sangat ingin mencoba, dan Long Aotian ingin bertarung. Namun, tujuannya adalah posisi tertinggi. Sebelum dikepung oleh 7 kota lainnya, lebih baik tidak memperlihatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, dia akan bertarung dengan Long Aotian cepat atau lambat. Di kota Guntur, sekali lagi, Zhu Hongming berdiri di atas dan menyampaikan pidatonya yang penuh semangat. Semuanya, saya yakin kalian telah melihat bahwa orang-orang yang memimpin kota Taiji-nya oleh Long Aotian telah sampai di dasar kota Guntur. Kita akan segera menghadapinya. Zhu Hongming mengatakan ini, suasana hati di bawah sangat rendah. Bahkan kota Yin dan Yang, dengan Tianjiao dan Leng Ning telah dihancurkan oleh serangan ganas Long Aotian. Apakah mereka bisa menjadi pengecualian? Melihat moral semua orang yang rendah, Zhu Hongming berteriak, semuanya. Saya yakin kita semua tahu bahwa pada awalnya, kita harus menghadapi kota Taiji dan dihancurkan. Namun, kita telah tinggal di kota Guntur selama 5 hari lagi. 5 hari ini setara dengan dijemput. Sekarang kita masih memiliki kesempatan untuk tinggal selama 1 atau 2 hari lagi. Mengapa kalian tidak memperjuangkannya? Kata-kata Zhu Hongming benar-benar berpengaruh. Kita semua bersatu dan moral kita meningkat pesat. Zhu Hongming telah bahagia selama 5 hari. Saat ini, bahkan jika mereka dapat bertahan selama 1/4 jam lebih, itu juga merupakan keuntungan. Melihat bahwa moral hampir meningkat, Zhu Hongming mengangguk puas dan berkata, baiklah,
karena kalian bersedia bertarung denganku, mari kita tunggu kedatangan pasukan naga Aotian di tembok kota. Laporkan, Zhu Hongming baru saja akan menuruni tangga, tetapi dia terganggu oleh iramanya lagi, yang membuat Zhu Hongming sangat tidak senang. Setiap kali dia datang, waktunya benar-benar buruk. Bao, pemimpin kota dan pasukan yang dipimpin oleh Long Aotian akan menyerang kota. Beberapa dari mereka bahkan memanjat tembok kota, tetapi tiba-tiba mundur. Kata wartawan itu, apa? Katakan lagi. Zhu Hongming hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Reporter itu berkata-kata demi kata, tim yang dipimpin oleh Long Aotian tiba-tiba mundur, dan pergi dengan cepat tanpa ragu-ragu. Haha, Tuhan memberkati kota gunturku. Kirim seseorang untuk mencari tahu mengapa Long Aotian tiba-tiba mundur. Zhu Hongming tertawa terbahak-bahak. Reporter itu menerima perintah dan segera turun, dan banyak prajurit yang gugup benar-benar santai. Segera, seseorang maju untuk menjelaskan alasannya. Apa? Ternyata kota Wuxing dan kota Tianjian akan menyerang sarang Long Aotian bersama-sama. Tidak heran, mungkin, setengah dari orang yang tersisa di sarang lama Long Aotian dapat memblokir serangan tanpa angin. Meskipun mereka enggan, mereka seharusnya dapat memblokirnya untuk waktu yang lama. Namun, jika Anda menambahkan Liu Yu, itu belum tentu. Kemungkinan sarang akan segera hancur. Tidak heran Long Aotian begitu bersemangat untuk pergi. Pada saat yang sama, di bawah serangan Wu Feng dan Liu Yu, pasukan kota Taiji dikalahkan dan mundur, dan sangat sulit untuk dilawan. Cepat, cepat, jika kita tidak menyerang lagi, aku khawatir Long Aotian akan kembali. Pada saat itu, kita harus menghadapi kemarahan Long Aotian. Melihat bahwa kota itu akan hancur, tidak ada angin dan itu mendesak. Tidak ada angin, kamu mencari kematian. Pada saat ini, minuman keras datang, suaranya dari jauh ke dekat, segera, ke puncak kota. Wajah Wu Feng berubah dan dia berkata, tidak, Long Aotian telah kembali. Liu Yu sedikit tenang dan berkata, jangan khawatir. Dia akan kembali sendiri. Kita akan bergandengan tangan untuk menghentikannya sementara dan membiarkan orang-orang kita terus menyerang. Kita pasti bisa menduduki kota. Mendengar ini, Wu Feng menemukan bahwa hanya Long Aotian yang ada di sana. Pasukan itu jelas jauh lebih lambat daripada Long Aotian. Sulit untuk mengejarnya dalam waktu singkat. Bahkan jika aku sendirian, aku dapat dibandingkan dengan ribuan pasukan. Kalian berdua menyerang sarang lamaku saat aku pergi. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Atas kata-kata Liu Yu, Long Aotian mendengarkan di telinganya dan berkata dengan dengungan dingin. Kali ini, dia benar-benar marah dan akan marah. Kekuatan Long Aotian semakin hari semakin bertambah. Melihat kedatangan Long Aotian yang tiba-tiba tanpa angin, pikirannya pasti akan terkejut. Namun, ketika dia melihat bahwa Long Aotian hanya memiliki satu orang yang datang sendirian, dan mereka adalah dia dan Liu Yu. Selain itu, dia mendapatkan petualangan, dan kekuatannya meningkat pesat. Belum lagi mengalahkan Long Aotian, dia masih memiliki keyakinan untuk menghentikan Long Aotian dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Wu Feng terkejut, dan tatapannya menjadi acuh tak acuh, dan berkata, Long Aotian, aku akui bahwa dibandingkan denganmu, aku memang masih memiliki celah yang besar, tetapi aku ingin menghentikanmu sebentar atau setengah, atau itu tidak sulit, belum lagi, aku bukan satu-satunya yang melakukannya. Long Aotian tampak menghina, pada kalian berdua, juga ingin berhenti, hari ini, biarkan aku menunjukkan kepadamu, kamu dan aku memiliki celah yang besar. Bagaimanapun, situasi cuaca Long Ao melonjak, dan seluruh dunia tampaknya berputar dengannya sebagai titik pusat. Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam. Meskipun Long Aotian sombong, dia punya cukup modal untuk merasa bangga. Dengan berjalannya jurus sihir 9 putaran, tubuh suci 9 putaran terbuka, dan kekuatan tempurnya meningkat 3 kali lipat, membuatnya kuat dan luar biasa. Wajah Wu Feng menjadi sangat waspada. Dia berbisik kepada Liu Yu, kita akan menjeratnya saja. Aku akan menjeratnya di wajah. Kau akan ikut campur. Liu Yu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Melihat ini, Wu Feng memerintahkan, saudara-saudara dari kota Wuxing dan kota Tianjian, cepatlah menyerang. Kemenangan hanya tinggal selangkah lagi dari kita. Liu Yu dan aku berpegangan pada Long Aotian. Tidak banyak waktu tersisa. Ayo bekerja lebih keras. Orang-orang dari kota Wuxing dan kota Tianjian takut melihat naga Aotian tiba-tiba datang.
Sekarang ku dengar kedua pria itu menyeret Long Aotian, dan moral mereka sangat meningkat, dan mereka dengan cepat meningkatkan serangan mereka. Mati! Mendengar kata-kata Wu Feng, Long Aotian sangat marah dan tinjunya yang besar menyerang Wu Feng. Sebelum tinju itu datang, niat tinju yang kuat muncul di wajahnya, dan energi yang besar membuat seluruh dunia benar-benar gelisah. Wajah Wu Feng tampak waspada. Dia langsung menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan kekuatan Long Aotian. Dia mengeluarkan senjata panjangnya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika penindasan Long Aotian mengurangi kekuatan Long Aotian hampir 10%, kecepatan serangan Long Aotian terlalu cepat, dan tidak ada angin, jadi dia tidak bisa menghindar dan hanya bisa terhubung dengan keras. Wu Feng menganggap titik itu sebagai permukaan. Bayangan senjata di seluruh langit menutupinya ke segala arah. Tampaknya Wu Feng telah memperoleh banyak hal. Tidak hanya kultivasi Wu Jun telah mencapai puncaknya, tetapi juga keterampilan menembaknya telah membuat kemajuan besar. Tinju Long Aotian bertabrakan dengan bayangan tombak tanpa angin dengan cepat. Semua bayangan tombak hancur saat disentuh, dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dalam hal ini, Wu Feng jelas telah meramalkan bahwa tombak itu bergetar satu demi satu, dan menggunakan penyangga terus-menerus untuk melepaskan sebagian besar kekuatannya, hanya sedikit terluka. Liu Yu juga memanfaatkan waktu ini, mengerahkan kekuatan raja biasa dan menyerang naga Aotian. Tidak menyakitkan bagi Long Aotian untuk menyerang kekuatan raja, tetapi cukup untuk menahan, memengaruhi kekuatan Long Aotian, dan mengurangi tekanan tanpa angin. Kekuatanmu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan, tetapi hanya itu saja. Pada akhirnya, kau ditakdirkan untuk kalah di tanganku. Setelah pukulan, Long Ao berkata dengan dengungan dingin bahwa dia terkejut dengan kemajuan Wu Feng. Dia tidak menyangka bahwa Wu Feng akan mendapat banyak manfaat dari portal 5 elemen, yang merupakan peningkatan besar dibandingkan dengan perang tertinggi sebelumnya. Sebaliknya, kekuatannya hampir mencapai batas alam raja bela dirinya sendiri. Kecuali jika kekuatannya menembus ke Raja Wu, sangat sulit baginya untuk membuat terobosan besar dalam kekuatannya, yang secara bertahap mempersempit celah dengan yang lain. Kali ini, ada kesempatan untuk menembus Raja Wu. Karena pertempuran tertinggi dibuka lebih awal, dia melewatkannya. Pikiran itu membuatnya tertekan dan marah. Tidak ada angin yang tidak membantah, tetapi jauh di dalam hatinya ada peningkatan besar dalam keyakinan. Saat ini, dia telah membuat kemajuan besar dalam kekuatannya, dan Raja masih tak terkalahkan saat ini, tetapi dia tidak lagi setinggi daftar tertinggi terakhir, dan tidak memiliki ruang untuk perlawanan. Serangan Long Aotian datang lagi. Jelas, dia tahu bahwa saat ini, dia tidak punya cara lain selain menangkap pencuri itu terlebih dahulu dan membunuh Liu Yu dan Wu Feng. Hanya ada setengah dari pasukan di kota Taiji, dan kekuatannya relatif lemah dibandingkan dengan orang-orang yang dia keluarkan, jadi lebih sulit untuk melawan. Sekarang, banyak orang dari kota 5 elemen dan kota Tianjian telah memanjat tembok kota untuk memperjuangkan kota. Dipercayai bahwa kota itu akan segera berganti pemilik, dan separuh pasukan yang tersisa mungkin tidak dapat kembali setelah kota Taiji berganti pemilik. Tinju dan kaki adalah senjata terkuat Long Aotian. Pada saat ini, naga Aotian meletus sepenuhnya. Dalam sekejap mata, dia telah sampai pada tubuh tanpa angin, dan menendang kakinya yang terbang ke udara melawan Wu Feng. Tombak panjang tanpa angin terlempar, bayangan senjata di langit akan dengan kuat melindungi dirinya di tengah, jelas bertekad untuk terus seperti ini. Dengan penindasan kekuatan rajanya dan pengaruh Liu Yu, kekuatan terkuat Long Aotian adalah 80%. Long Aotian sangat marah akan hal ini. Dia meraung dan menyerang dengan ganas, tetapi tidak ada cara yang baik. Meskipun Wu Feng telah membuat kemajuan besar, dan kekuatannya pasti setengah dari Raja Seni Bela Diri, dia masih yakin bahwa dia akan mengalahkan mereka. Tetapi butuh waktu, dan sekarang, yang paling mendesak adalah waktu. Dalam sekejap mata, Wu Feng dan Long Aotian bertarung puluhan gerakan. Meskipun Wu Feng mencoba bertahan, dia masih menderita banyak luka. Kekuatan raja pasti tidak tertutupi. Ah, Tuan, kita tidak bisa bertahan. Kecepatan kebangkitan semakin lambat, waktu yang dibutuhkan semakin lama. Penjagaan kita semakin berkurang, teriak seorang perwira yang bertugas mempertahankan kota. Wajah Long Aotian tidak jelek, benar-benar bocor, tetapi bahkan hujan di malam hari, saat ini, kota akan hancur. Dalam hal ini, Wu Feng dan Liu Yu sangat gembira. Selama mereka bertahan untuk sementara waktu,
kemenangan akan menjadi milik mereka. Betapapun kerasnya Long Aotian melawan langit, dia hanya bisa menyesali kekalahannya. Long Aotian secara alami tahu bahwa wajahnya menjadi serius. Melihat mata Liu Yu dan Wu Feng, itu seperti melihat orang mati. Seluruh tubuh dua orang itu menjadi sangat tidak nyaman. Kamu membuatku kesal, benar-benar membuatku kesal. Awalnya, aku tidak ingin memperlihatkan kekuatanku begitu cepat. Aku berencana untuk menunjukkan kekuatanku yang terkuat ketika perang tertinggi dikepung oleh 7 kotamu. Tapi sekarang, aku ingin kamu mati. Suara Long Aotian dalam dan kuat, tetapi itu adalah jimat untuk Liu Yu dan Wu Feng. Kekuatan Long Aotian saat ini bukanlah kekuatannya yang terkuat. Seberapa kuat kekuatan terkuat, Liu Yu dan Liu Yu menatap Long Aotian dengan mata mereka yang mati, dan suasana hati yang tidak nyaman menyebar di hati mereka. Wu Feng tidak menyangka bahwa Long Aotian masih menyembunyikan kekuatannya. Dia berencana untuk keluar lagi ketika dia dikepung oleh 7 kota. Berpikir bahwa kultivasi Long Aotian hampir mencapai puncak Wu Jun, dan tidak ada cara untuk menerobos Wu Jun dan meningkatkan kekuatannya. Tampaknya hanya ada satu cara baginya untuk mencapainya. Kamu mengerti kekuatan raja? Wu Feng bertanya dengan tidak percaya. Long Aotian tampak acuh tak acuh dan berkata, apa yang aneh? Meskipun ada celah antara pemurni tubuh dan praktisi Qi dalam pemahaman tentang alam kultivasi, aku tidak termasuk dalam kisaran itu. Memang, Long Ao pintar setiap hari karena dia memilih cara terkuat untuk memurnikan tubuhnya. Oleh karena itu, ada celah antara dia dan praktisi Qi dalam hal pemahaman. Namun, begitu bertekad untuk memahami Long Aotian, dia masih memahami kekuatan raja, yang harus dipuji karena bakatnya. Tidak ada angin di hatinya. Dia tahu bahwa Long Aotian mengerti apa arti kekuatan raja. Long Aotian sendiri tidak mengerti kekuatan raja, tetapi tren umum yang dibentuk oleh kekuatan tak terkalahkan yang terkumpul selama bertahun-tahun telah membuat orang merasa tertekan. Saat ini, dia memahami kekuatan raja, dan kekuatan-kekuatan absolut raja lebih besar daripada miliknya. Lihatlah para murid kota Taiji di bawah ini yang telah dalam bahaya. Long Aotian tidak lagi membuang waktu. Kekuatan raja yang kuat keluar dari tubuhnya, dikombinasikan dengan kekuatan tak terkalahkannya sendiri. Tiba-tiba, Liu Yue merasa berat di sekujur tubuhnya, seperti ditekan oleh baja. Saat ini, dengan kekuatan raja, Long Aotian tidak lagi sebanding dengan lelaki tua es, tetapi lebih kuat dari lelaki tua es. Tinju Long Aotian datang lagi. Kali ini, kecepatannya 20% lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan jika itu adalah batu kecil, di bawah berkah kecepatan, itu juga akan mengeluarkan kekuatan yang kuat. Pada saat ini, formula sihir 9 putarannya ke tingkat ketiga, dan mendekati puncak naga Aotian, mengeluarkan kekuatan, secara alami lebih kuat. Energi yang sangat besar menghantam Wu Feng dengan keras. Wu Feng merasakan krisis yang kuat. Dia terkejut. Tombaknya secepat angin. Dia menusukkan ratusan tombak ke tinju naga Aotian. Kekuatan senjata itu sebanding dengan seorang raja. Sayangnya, di depan Long Aotian, kekuatan seperti itu masih seperti ayam kampung dan anjing. Akhirnya, Long Aotian menghantam dada dengan keras dan terbang keluar. Dengan darah yang mengalir keluar dari mulutnya, Long Aotian tidak mau membuang waktu lagi. Dia memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya secara langsung dan bermaksud untuk menyelesaikan masalah tidak ada angin sekali dan untuk selamanya. Adapun Liu Yu, dia sama sekali tidak diperhatikan, dan merasa bahwa dia dapat dengan mudah disingkirkan. Wajah Liu Yu acuh tak acuh, dan dia menyerang lagi. Meskipun serangannya rusak, itu juga memberi Wu Feng waktu dan kesempatan untuk melarikan diri. Wajah Long Aotian tegas, menatap Liu Yu. Suara dingin berkata, kamu juga menyembunyikan kekuatanmu. Tentu saja, aku harus menyembunyikan sebagian kekuatanku. Bagaimanapun, aku yang paling lemah di antara ketiganya. Jika aku tidak menyembunyikan sebagian kekuatanku, aku khawatir tidak akan ada angin yang bisa melawanku untuk pertama kalinya. Liu Yu berkata dengan tenang. Kemudian dia berkata kepada Wu Feng, yang sedikit lambat, Saudara Wu Feng, aku merasa kamu belum mencoba yang terbaik. Jika kamu tidak mencoba yang terbaik, kita tidak akan bertahan lama. Wajah Wu Feng sedikit pucat, tetapi dia mengangguk. Dia menatap Long Aotian dengan serius dan berkata, Long Aotian, perjalanan ke istana suci tertinggi ini, aku mendapatkan petualangan yang benar-benar di luar imajinasimu. Yang terpenting, aku mendapatkan jurus bela diri tingkat surga.
Begitu mata Long Aotian membeku, dia telah datang ke istana suci tertinggi untuk ketiga kalinya. Namun, bela diri terbaik hanyalah bela diri. Tingkat tinggi tingkat prefektur. Tanpa diduga, Wu Feng bisa mendapatkan bela diri tingkat surga. Namun, Long Aotian adalah pria yang sombong. Bagaimana dia bisa begitu malu-malu dan bersenandung dingin? Apapun bela dirimu, aku akan menghancurkannya sendiri. Wu Feng mengangguk, momentum yang kuat meledak padanya, seluruh orang juga jatuh ke dalam ritme khusus. Angin kencang, di bawah goncangan senjata panjangnya, juga dalam ritme khusus. Ini adalah pertama kalinya Liu Yu melihat seni bela diri semacam ini. Itu di luar imajinasi dan telah membangkitkan tren umum dunia, seperti halnya Raja Wu yang kuat telah membangkitkan tren umum dunia. Seni bela diri tingkat prefektur menambah tekad, dan seni bela diri tingkat langit mengarah pada tren umum langit dan bumi, yang berada di luar imajinasi. Mungkin, jika Anda dapat melatih keterampilan ini hingga puncak dan mencapai tingkat setengah langkah Raja Wu, Anda mungkin tidak memiliki kemungkinan untuk menantang Raja Wu. Kucing tanpa angin. Nada ringan tanpa angin keluar dari mulut, tetapi mengandung keyakinan yang kuat, keyakinan mutlak dari pukulan ini. Gumpalan angin dari ujung senjata tanpa angin, seperti kucing sungguhan pada umumnya, tanpa kekuatan sedikit pun menuju langit yang sombong, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya, atmosfer berbahaya, sudah cukup untuk membuat orang takut. Penggunaan kekuatan angin semacam ini terlalu kuat, dan kendali kekuatan angin telah mencapai ekstrim. Meskipun Long Aotian mengatakan dia tidak peduli, dia telah meningkatkan 12 poin kewaspadaan di dalam hatinya. Formula sihir 9 putaran berjalan liar, memeras setiap menit kekuatan tubuhnya. Batu kilangan besar surga dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Long Aotian mengambil inisiatif untuk bertahan. Dapat dilihat bahwa dia sangat mementingkan serangan ini. Seni bela diri yang digunakan oleh Long Aotian adalah keterampilan tingkat tinggi di tingkat prefektur. Di depannya, dia seperti batu kilangan besar untuk menahan serangan tanpa angin. Setiap helai bulu willow seperti angin, ketika mengenai batu kilangan besar Long Aotian, tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat, memotong pertahanan Long Aotian. Kekuatannya sangat besar, batu kilangan besar di depan Long Aotian juga runtuh. Liu Yu tampaknya telah menjadi turis, menonton pertarungan mereka. Tetapi sebenarnya, hati Liu Yu sangat berat, jika dua orang, siapapun, jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, mereka pasti akan mengalahkannya, tetapi jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin mengalahkannya. Pada saat itu, dia akan menghadapi pengepungan dari ketujuh kota. Liu Yu tidak percaya diri saat ini, kecuali dia dapat meningkatkan kultivasinya ke puncak tingkat 9 Wu Jun, atau bahkan Raja Wu. Liu Yu, kemari dan bantu, kita akan mengalahkannya bersama-sama. Ketika dia melihat gerakan terbaiknya, dia terpaksa harus beradu dengan Long Aotian. Pukulan ini menghabiskan sebagian besar yuan aslinya. Jika dia tidak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan masalah Long Aotian, merekalah yang berada dalam bahaya. Meskipun beberapa orang tidak mau, tetapi berpikir bahwa mereka pada akhirnya akan menghadapi serangan dari 7 kota, pada saat ini, lebih baik tidak memperlihatkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mengangguk, Liu Yu sekali lagi menggunakan 10 tebasan. Sialan, Long Aotian sedikit kesal. Jika pada hari kerja, serangan seperti itu, dia benar-benar membencinya. Tetapi saat ini, dia bertarung tanpa angin. Pada saat ini, bahkan sedikit pengaruh akan memiliki pengaruh besar padanya. Kekuatan Liu Yu jauh lebih kuat daripada Zhu Hongming, dan hampir lebih kuat daripada Wu Feng ketika dia tidak memasuki istana suci tertinggi. Bahkan jika Long Aotian kuat dan tak tertandingi, dia tidak bisa mengabaikannya dan terpaksa membagi kekuatannya untuk melawannya. Ini segera membuat Wu Feng memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan output elemen sejati. Dua orang, kekuatan serangan tanpa angin menjadi lebih kuat, Long Aotian karena gangguan, kekuatan pertahanan sangat berkurang, awalnya pemandangan kekuatan yang sama tiba-tiba berubah. Long Aotian akhirnya tidak bisa bertahan di bawah kilometer kedua orang itu. Dia dipukul hingga terpental dan mengalami sedikit cedera. Apakah kamu terluka? Long Aotian agak tidak percaya. Dalam pemilihan terakhir, dia menyapu peringkat teratas dan dikalahkan. Itu juga karena ada terlalu banyak kekuatan di 7 kota. Akhirnya, kota itu diduduki dan dia gagal. Kali ini, hanya Liu Yu dan Wu Feng yang membuatnya sangat malu. Long Aotian, waktumu telah berlalu. Kita semua membuat kemajuan pesat,
tetapi kamu tidak memiliki kemajuan besar. Menurutku, itu adalah kemunduran. Nada suaranya tenang, tetapi, itu seperti sebulan dalam narasi tanpa sanggahan terhadap fakta secara umum. Tidak, aku akan selalu menjadi yang terkuat. Sekarang aku dan akan menjadi yang terkuat. Naga Aotian meraung, menjalankan formula sihir 9 putaran, luka kecil di tubuhnya segera pulih seperti sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu menghela nafas. Ini adalah kesedihan yang terkuat. Sebagai yang terkuat, kamu harus selalu berada di depan yang lain. Jika kamu tertinggal sedikit, yang lain akan mengejarmu dan menginjak-injakmu. Meskipun Long Aotian belum mencapai titik ini, itu tidak jauh dari sini. Long Aotian sekali lagi melancarkan serangan, dan tidak ada angin, saat ini, tidak lagi menyembunyikan kekuatan mereka sendiri, dan bertarung dengan Long Aotian. Pertarungan di antara mereka begitu sengit sehingga semua wujud di sekitarnya diledakkan oleh gempa susulan mereka. Jika mereka terlalu dekat satu sama lain, mereka hancur berkeping-keping oleh gempa susulan. Melihat kedua orang itu bertarung, Liu Yu merasakan darahnya mendidih, dan kekuatan keduanya, tidak ada angin, meskipun dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi, menyeret Long Aotian masih bisa dilakukan. Tatapan mata Liu Yu mengunci bagian bawah. Dia ragu-ragu apakah akan pergi ke bawah untuk membantu, atau menonton di sini. Liu Yu, apa yang kamu ragukan? Pergi dan bantu mereka merebut kota, atau akan terlambat ketika pasukan Long Aotian kembali. Melihat Liu Yuleng berdiri diam di tempat, Wu Feng berteriak. Liu Yu tidak berbicara, tetapi dengan tenang menatap mereka dan berkata, katakanlah, apa pentingnya perang tertinggi, dan apa yang sebenarnya tertinggi. Wu Feng tercengang. Mengapa Liu Yu tiba-tiba menjadi gila saat ini? Jelas bahwa kemenangan sudah dekat. Liu Yu tidak menerimanya. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan yang tidak berarti di sini. Yang tertinggi, tentu saja, adalah orang yang memilih yang terkuat, meyakinkan dan menghormati semua orang, dan yang terkuat yang dapat menahan serangan dari 7 kota lainnya. Yang tertinggi mewakili yang tak terkalahkan. Wu Feng menjawab dengan wajar. Liu Yu mengangguk dan bertanya, Wu Feng, apakah menurutmu kamu yang terkuat di antara kita? Wu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa dibandingkan dengan Long Aotian. Meskipun aku telah membuat kemajuan besar dalam kekuatanku, aku masih sedikit kurang darinya. Jika aku bertarung sendirian, aku khawatir aku tidak bisa bertahan dengan 100 gerakan di tangannya. Jika aku tidak terbunuh, aku harus melarikan diri. Petik 2. Apakah menurutmu kita bisa meyakinkan orang jika kita mengalahkannya? Jika kamu mengalahkannya, bisakah kamu menjadi tak terkalahkan? Liu Yu terus bertanya. Mendengar nada bicara Liu Yu, Wu Feng merasa semakin tidak senang dan berkata, memang, kita tidak bisa menjadi yang tertinggi. Jadi, selama kita mengalahkannya, dia tidak akan mengancam kita. Saat menghadapi pengepungan 7 kota lainnya, bahkan jika kita mengaku kalah, kita akan mendapatkan hadiah yang gila. Tidak, aku sudah memikirkannya dengan saksama. Mungkin butuh kebijaksanaan untuk menjadi yang tertinggi, tetapi pada akhirnya, itu tergantung pada kekuatan yang tak terkalahkan. Aku tidak berpikir bahwa jika kita tidak bisa bertarung habis-habisan, bahkan jika kita benar-benar bisa menang dengan 1 hingga 7 kota, kita mungkin tidak bisa menjadi yang tertinggi. Liu Yu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Wu Feng merasa semakin tidak enak, dan meraung, namun, tujuan awal kita seharusnya bukan yang tertinggi, tetapi untuk mencapai kemenangan akhir dari perang 1 kota. Ya, tetapi itu tujuanmu, tujuanku, yang tertinggi. Liu Yu hampir berteriak. Perasaan pertama yang tidak ada angin adalah bahwa Liu Yu gila dan sama sekali tidak ada harapan. Long Aotian juga menatap Liu Yu dengan aneh. Awalnya di matanya, Liu Yu yang sangat menyebalkan, juga menjadi menyenangkan untuk dilihat. Namun, kata-kata Liu Yu berikutnya membuatnya tercengang. Liu Yu berkata, jadi, kalian berdua pergi bersama. Aku ingin menantang kalian berdua sendirian dan bersiap untuk pertempuran terakhir dari perang tertinggi. Wu Feng benar-benar tercengang, begitu pula Long Aotian. Kekuatannya tidak perlu dikatakan lagi, meskipun Wu Feng telah membuat kemajuan besar, dia bukanlah lawannya. Kekuatan Wu Feng juga sangat kuat di antara Raja Banbu, dan tidak lebih lemah dari lelaki tua Han Bing. Dalam keadaan seperti itu, Liu Yu memilih satu orang untuk bertarung melawan mereka, yang membuat mereka merasa tidak nyata. Tidak peduli apa yang dirasakan Liu Yu, formula sihir 9 putaran terbuka,
tubuh suci 9 putaran terbuka, dan kekuatan tempur 3 kali lipat terbuka. Rumus sihir 9 putaran-putaran ketiga kemudian Long Aotian hampir mengucapkan kata demi kata. Dia tidak menyangka bahwa Liu Yu, seperti dirinya, telah berlatih jurus sihir selama 9 putaran, tetapi dia juga berlatih selama 3 putaran. Liu Yu berkata sambil tersenyum tipis, "Ya, aku mendapat banyak petualangan di Istana Suci Tertinggi, jadi aku bisa mengolah tubuhku hingga tahap akhir putaran ketiga. Jika hanya itu, apakah menurutmu itu akan menjadi tandingan bagi kita berdua?" Long Aotian mendapati bahwa Liu Yu saat ini tampaknya lebih sombong daripada dirinya. Liu Yu menatap mereka, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengarahkan pedangnya ke arah mereka dan berkata, "Sebentar lagi, kalian akan tahu." Itu sama dengan pemenggalan kepala. Namun, kekuatan kali ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Bagaimanapun, pada saat ini, Liu Yu memilih untuk memanfaatkan kekuatannya sendiri sepenuhnya, dan kekuatannya tidak buruk dibandingkan dengan kekuatan seni bela diri di tingkat ketenangan. Mereka sangat ketakutan. Liu Yu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga berlatih kultivasi ki dan ilmu pedang. Yang terkuat dari ketiga orang itu tampaknya telah berubah dan menjadi Liu Yu. Mereka menatap Liu Yu dengan wajah serius. Siapa yang mengira bahwa Liu Yu, yang tidak pernah terpapar gunung dan air, adalah yang terkuat di antara orang-orang yang datang ke Istana Suci Tertinggi? "Apakah menurutmu aku berhak menantangmu sekarang?" Liu Yu bertanya lagi. Wu Feng dan Long Aotian mengangguk. Kekuatan Liu Yu cukup untuk menimbulkan ancaman besar bagi mereka berdua. Sedangkan untuk mereka berdua, itu belum tentu. Di atas, 3 orang tiba-tiba berbalik, membuat orang-orang di bawah menjadi kacau balau. Kekuatan Aur Woyu bahkan lebih kuat dari Tianyu. Namun, perubahan mendadak Liu Yu juga membuat orang-orang dari 3 kubu di bawah menjadi bingung. Mereka tidak tahu apakah mereka harus terus menyerang kota Taiji, atau apakah kota Wuxing dan kota Taiji harus bersatu untuk menghadapi kota Tianjian. Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam. Akhirnya, Long Aotian akhirnya berbicara. Long Aotian berkata, "Liu Yu, aku akui bahwa kekuatanmu lebih baik dariku. Namun, biarkan aku dan Wu Feng mengepungmu bersama-sama, aku tidak bisa melakukannya, jadi aku mengaku kalah." Liu Yu tertegun dan bertanya, "Kamu baru saja menyerahkan posisi tertinggi, tidakkah kamu memperjuangkannya?" "Aku bukan lawanmu. Bahkan jika aku bekerja sama dengan Wu Feng dan mengalahkanmu sekarang, aku tidak bisa mendapatkan posisi tertinggi. Mengapa aku harus melakukan ini lagi?" Long Aotian berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Long Aotian jarang menunjukkan sedikit pun senyum, berkata, "Selama ini, atas nama Raja Pertama, aku tidak bisa bernapas, aku tidak berani berhenti sejenak. Latihan gila, saat ini, tiba-tiba menemukan seseorang di atasku, aku merasa lega, nanti, tidak perlu hidup begitu lelah, perasaan seperti itu, bagus. Ini tokennya, tidak ada kebetulan, pemenang pertarungan untuk supremasi akan lahir di antara kalian. Aku benar-benar menantikannya." Melempar token itu, Long Aotian berkata sambil tersenyum. Banyak hal, tidak boleh dikesampingkan, merasa sulit untuk dikesampingkan, tetapi benar-benar dikesampingkan, tetapi dapat melihat dunia lain. Saat ini, bahkan jika tidak ada angin, dia juga dipaksa keluar dari kesombongan, tertawa, "Sampai sekarang, aku menemukan bahwa apa yang aku lakukan keterlaluan, kekuatan peningkatan yang tiba-tiba, biarkan aku melupakan diriku sendiri, pada saat ini, aku menemukan bahwa di hadapanku, betapa konyolnya." Setelah itu, Wu Feng menatap Liu Yu dengan serius dan berkata, "Liu Yu, aku akui aku tidak bisa menjadi lawanmu, tetapi aku masih harus bersaing denganmu untuk melihat seberapa kuat dirimu. Yang tak berangin yang kukenal sudah kembali." Liu Yu menunjukkan ekspresi puas. Inilah yang dia kenal sebagai Wu Feng. Aku ingat saat pertama kali bertemu Wu Feng, dia sangat mementingkan teman-temannya. Meskipun dia seorang raja, tidak sulit untuk mendapatkan teman jika dia mengenalinya. Namun, saat dia tiba di Istana Suci Tertinggi, dia dibutakan oleh harapan liarnya akan harta karun yang bisa diperoleh di Istana Suci Tertinggi. Dia bahkan tidak ragu untuk menjadi orang pertama yang menemukan kota es. Dia memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Dia juga Putri Jing, yang juga berada di negara bagian Yue. Namun, ketika Anda berpikir tentang diri Anda sendiri, itu hanya karena Anda lebih ambisius. Ambisinya adalah posisi tertinggi,
dan Wu Feng hanya berharap dapat mengusir Long Aotian terlebih dahulu, sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak hadiah. Demi posisi tertinggi, agar tidak memperlihatkan kekuatan mereka, dan bahkan kerjasama Wu Feng, tetapi juga untuk 1 lawan 2, melancarkan pengepungan terhadap Long Aotian. Jika bukan karena kebangkitan diri yang tiba-tiba, saya khawatir kemenangan terakhir akan memalukan. Kemungkinan besar, Anda tidak akan bisa mendapatkan posisi tertinggi, atau bahkan tidak mendapatkan apa-apa. Ayo, mari kita bertarung besar. Sebenarnya, ketika saya bertemu pertama kali, saya ingin berdiskusi dengan Anda. Tetapi pada saat itu, saya tahu bahwa ada kesenjangan besar antara saya dan Anda. Selain itu, Anda tidak melihat kekuatan saya dan tidak melakukannya. Kali ini, itu adalah kesempatan yang bagus. Liu Yu juga bersemangat tinggi saat ini, meskipun dia tahu bahwa pihak lain bukanlah lawannya, begitu juga dia. Dia tahu bahwa kekuatan Liu Yu lebih kuat daripada Long Aotian. Dia tahu bahwa kekuatan Liu Yu bahkan lebih kuat daripada Long Aotian. Dia sudah tahu gerakannya sendiri, dan tidak ada gunanya menyembunyikan gerakan mematikannya. Melihat gerakan ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Itu layak untuk seni bela diri tingkat surga, dan kekuatannya benar-benar dahsyat. Sayangnya, Wu Feng jelas tidak belajar untuk waktu yang lama dan tidak dapat mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Jika tidak, saya khawatir Long Aotian akan menjadi pihak yang gagal. Pedang Qi Liu Yu bersifat vertikal dan horizontal, yang sama dengan Catkins Willow yang tenang. Satu-satunya perbedaan mungkin adalah bahwa gerakan ini mengandung lebih banyak misteri dan kekuatan yang lebih dahsyat. Namun, Liu Yu Zhenyuan memiliki keunggulan, dan itu adalah keunggulan dari 40 dunia kecil. Itu semudah berguling di panggung yang sama. Liu Yu, saat ini, tidak menggunakan terlalu banyak keterampilan, yang sama akan menjadi keterampilan unik tanpa angin. Tombak dan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan setiap tombak hampir setara dengan pukulan penuh dari seorang prajurit tingkat 8. Dalam sekejap mata, kedua orang itu akan bertarung dengan ratusan gerakan, pertarungan yang sengit, biarkan orang-orang yang menonton perang diam-diam bertepuk tangan. Melihat langit sudah hampir senja, Liu Yu tidak lagi membuang waktu, dan langsung menggunakan 10 alam. Sebelumnya, Long Aotian dan Wu Feng menerima serangan ini pada saat yang sama, jadi lebih santai. Namun saat ini, ketika seseorang menghadapi Liu Yu, Wu Feng benar-benar merasakan kekuatan gerakan ini. Mengetahui bahwa Wu Feng yang kuat dari serangan ini telah menghabiskan semua kekuatannya untuk bertahan, atau darah mulut besar menyembur keluar dan melemparkannya keluar. Untuk waktu yang lama, Wu Feng merasa lega, melemparkan token kepada Liu Yu dan berkata, "Kamu menang. Aku harap kamu bisa melakukannya. Selama bertahun-tahun, kita belum mampu menjadi yang tertinggi di dunia bawah utara. Jika kamu bisa menjadi yang tertinggi, kamu akan terkenal dalam sejarah." Liu Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan melakukannya. Tidak peduli apa, aku akan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Jika aku menang, itu akan memuaskan. Jika aku kalah, itu tidak akan berarti apa-apa. Hanya akan menjadi sebuah pengalaman." Ketika masalah itu berakhir, Liu Yu pun menyerah. Jika dia tidak bisa bertahan dalam pengepungan 7 kota, dia hanya bisa berkata bahwa kekuatannya tidak cukup, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang tertinggi. Dua orang saling memandang dan tersenyum, meskipun hasilnya masih dihargai, tetapi tidak akan bersikap tidak bermoral. "Liu Yu, cepat rebut 2 kota yang tersisa. Jika kamu merebut 2 kota yang tersisa, kamu harus menyambut pertempuran tertinggi berikutnya." Wu Feng berkata sambil tersenyum. Meskipun dia tidak memiliki kesempatan dengan yang tertinggi, dia ingin melihat apakah Liu Yu dapat menciptakan keajaiban. Meskipun hanya ada sedikit harapan, itu layak untuk dinantikan. "Liu Yu, meskipun kamu melampauiku, yang membuatku sangat tidak senang, aku akan mencoba yang terbaik untuk melampauimu sesegera mungkin. Namun, aku tetap mendoakanmu dan berharap kamu benar-benar dapat berhasil." Pada saat itu, aku tidak akan melepaskan air. Long Aotian tertawa untuk mengingatkan suatu cara, dia telah memudarkan kamuflase arogan rumahnya, berkata sambil tersenyum. Liu Yu mengangguk dan menjawab. Dan di bawah, sudah terdengar suara sorak-sorai yang menggila. Awalnya, orang-orang di kota Tianjian mengira ini sudah selesai. Meskipun Liu Yu kuat, dia ingin menghadapi 2 raja sekaligus, terutama Long Aotian, yang memiliki gelar raja pertama.
Mereka tidak punya ide lain kecuali putus asa. Perbuatan Liu Yu menyebar ke seluruh dunia virtual dengan cara yang penuh badai. Semua orang tahu bahwa Liu Yu adalah yang terkuat di dunia virtual. Ada yang tercengang dan ada yang tidak percaya. Namun, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa kota Taiji telah diduduki. Kota Taiji, karena keberadaan naga Aotian, dapat dikatakan sebagai yang terkuat dari 8 kota, dapat dikatakan tak terkalahkan. Namun, bahkan jika Long Aotian dikalahkan oleh Liu Yu, siapa yang dapat menjadi ancaman bagi Liu Yu di seluruh dunia virtual? Ketika berita itu sampai ke kota Guntur dan kota Danding, semua orang terkejut, diikuti oleh rasa takut. Bahkan Long Aotian, mereka tidak berharap dapat melawan. Sekarang, ada karakter yang lebih kuat daripada Long Aotian. Tuan, kota Tianjian telah mengalahkan Long Aotian dan Wu Feng. Sekarang hanya kota Guntur dan kota Danding yang tersisa. Kita harus bersiap lebih awal. Zhu Hongming mengatur beberapa pahlawan muda dengan prestasi tinggi untuk berlari ke Zhu Hongming dan berkata dengan cemas kepada Zhu Hongming. Zhu Hongming tidak tahu apa yang dirasakannya saat ini. Untuk pertama kalinya, Long Aotian memandang rendah dirinya. Alih-alih menyerang kota Guntur, dia menyerang kota Yinyang. Meskipun dia marah dan tertekan, dia telah menginspirasi moralnya untuk waktu yang lama, tetapi dia lebih beruntung. Dia tahu bahwa Long Aotian seperti gunung yang tidak dapat diatasi, dan tidak ada ruang bagi mereka untuk melawan. Meskipun moral kota Guntur dikalahkan untuk kedua kalinya, dia dikalahkan oleh orang-orang untuk kedua kalinya. Akibatnya, Long Aotian tidak jatuh. Dia senang dan tidak berdaya. Kali ini, Liu Yu kemungkinan akan datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan, tetapi dia benar-benar mati rasa. Tanpa tanggapan apapun, Zhu Hongming duduk di kursi pemimpin kota, melambaikan tangannya dengan lesu dan berkata, "Ayo, datanglah." Tak berdaya, orang-orang ini harus mundur, tidak tahu harus berbuat apa. 1 jam kemudian, sebuah suara terdengar di telinga Zhu Hongming, "Anda benar-benar menikmatinya." Zhu Hongming tiba-tiba terbangun dan berteriak, "Siapa? Berikan saya token penguasa kota. Jangan memaksa saya untuk mengambilnya sendiri." Liu Yu menatap Zhu Hongming dan berkata dengan tenang. Zhu Hongming terkejut dan bertanya, "Apakah Anda Liu Yu?" Liu Yu, yang mengalahkan Long Aotian. Dia tidak percaya bahwa Liu Yu, yang mengalahkan Long Aotian, masih sangat muda sehingga dia mengagumi kekuatannya. Melihat penampilan Zhu Hongming, jelas bahwa beberapa dari mereka tidak mau menyerahkan penguasa kota. Liu Yu mengerutkan kening dan segera membunuh Zhu Hongming. Kekuatan saingan Zhu Hongming tidak dipromosikan ke bagian atas istana Wusheng. Menyempurnakan token, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, masih ada kota Danding yang tersisa. Jika kau memecahkannya, kau harus bersiap untuk pertempuran terakhir dari perang tertinggi. Pikirkanlah, Liu Yu segera meninggalkan kota Guntur, dan bergegas menuju kota Danding, hanya menyisakan kepanikan kota Guntur, menyaksikan kota itu runtuh dan menghilang. Kota Danding. Kota Danding adalah yang terlemah di antara 8 kota. Ada 2 jenis orang yang memasuki kota Danding. Yang pertama adalah mereka yang mengambil risiko dan berpikir bahwa pintu kota Danding seharusnya lebih mudah untuk dilewati. Yang kedua adalah mereka yang berpikir bahwa kota Danding adalah pintu untuk alkimia. Hadiah untuk bea cukai seharusnya adalah pil dan senjata, yang sangat berguna. Oleh karena itu, kekuatan keseluruhan kota Danding lebih dari setengah lebih lemah daripada kota es yang paling lemah. Penguasa kota hanyalah seorang ahli bela diri di puncak 8 tingkat. Kekuatannya hampir sama dengan Ji. Dia baru saja akan mencapai kekuatan orang-orang Tianjiao sebelum dia masuk. Liu Yulai datang ke puncak kota dan menemukan bahwa seni bela diri kota itu tidak memiliki niat untuk melawan. Dia meletakkan token penguasa kota di awal alun-alun. Jelas, dia tidak memiliki ide untuk melawan. Dalam hal ini, Liu Yu dengan tenang tersenyum, mengambil token penguasa kota, meroket, menghilang tanpa jejak. Dengan runtuhnya 8 kota, Liu Yu akhirnya memenangkan kemenangan terakhir dan menjadi pemenang terakhir. Saat ini, di dunia virtual, hanya orang-orang di kota Tianjian yang masih berada di dunia virtual, menikmati kecepatan kultivasi yang semakin cepat. Liu Yu juga berlatih dengan gila-gilaan, karena dia tahu bahwa terlalu sulit baginya untuk memenangkan posisi tertinggi karena kekuatannya saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada harapan sama sekali. Hanya dengan meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, dia dapat meningkatkan harapannya untuk menjadi yang tertinggi.
Sebulan kemudian, di dunia virtual, orang lain dikirim keluar, dan Liu Yu kembali ke tempat asalnya. Ketika Liu Yu membuka matanya, Jian Sanzeng menatapnya dengan ekspresi lega dan kagum. Kamu telah tampil dengan sangat baik. Dengan bakat dan prestasimu, kamu bisa menang. Meskipun penampilanmu yang malu-malu tidak bagus di awal, hasil akhirnya sangat memuaskan bagiku. Jian San berkata kepada Liu Yu sambil tersenyum. Terima kasih atas pujianmu, tetapi itu sedikit kurang dari memenangkan tempat tertinggi. Liu Yu berkata dengan senyum tipis bahwa dia tidak terbawa suasana, dia juga tidak memiliki kualifikasi untuk terbawa suasana. Liu Yu tahu bahwa jika dia tidak bisa menembus kelas 9 Wujun, dia tidak akan bisa membentuk keunggulan absolut dalam kultivasinya. Akan terlalu sulit untuk memenangkan posisi tertinggi. Selain itu, dia akan menghadapi semua latihan seni bela diri yang masih hidup di Istana Suci tertinggi. Di antara mereka, ada Naga Aotian, Leng Ningxuang, Wu Feng, Tianyu yang ditunggu semua pahlawan muda. Sangat sulit baginya untuk mengalahkan Aolong dan Wu Feng, tetapi dia masih percaya diri. Namun, jika Long Aotian, Leng Ningxuang, Wu Feng dan tiga raja keluar bersama, dia akan sedikit tersedak. Dapat dibayangkan bahwa kekuatan Liu Yu saat ini, hampir tidak perlu bertarung, langsung mengakui kekalahan, tampaknya menjadi cara terbaik. Melihat ekspresi Liu Yu yang bermartabat, Jian San menghela nafas, aku tidak bisa menyalahkanmu. Dengan menurunnya Istana Suci tertinggi, buku-buku seni bela diri kuno yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang dalam sungai sejarah yang panjang seiring berjalannya waktu. Tidak dapat dihindari bahwa tanah Ming Utara akan menurun. Petik 2. Terlebih lagi, kehancuran yang disebabkan oleh Perang Dunia Pertama di zaman kuno terlalu besar. Faktanya, yang disebut dunia bawah utara hanyalah sebagian kecil dari tanah Shenzhou yang hancur dan hancur dalam perang itu. Dapat dibayangkan bahwa perang itu sangat tragis. Setelah perang itu, dunia bawah utara memisahkan diri dari daratan Tiongkok, dan transportasi Qi juga terpisah dari daratan Tiongkok, seperti dakwit yang tidak berakar. Hilangnya transportasi Qi serius, dan semakin sulit bagi bakat untuk muncul. Dengan kata-kata Jian San, Liu Yu secara bertahap membuka beberapa rahasia zaman kuno di Tiongkok. Berbicara tentang ini, Jian Sani berkata sambil mendesah, saya ingat bahwa di zaman kuno, ada seorang putra suci yang bertarung dengan sengit melawan seorang pria kuat dari Kaisar Wu, dan akhirnya menjadi legenda. Apa yang terjadi? Murid Liu Yu tiba-tiba mengencang dan bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda menantang Kaisar Wu? Bagaimana mungkin? Setelah Wu Jun adalah Raja Wu, setelah Raja Wu adalah Kaisar Wu. Ada 10 peringkat kecil di tengah, yang tidak dapat dipercaya. Saya khawatir orang seperti itu mungkin tidak ada bahkan dalam legenda. Untuk keterkejutan Liu Yu, aku tidak dapat mempercayainya. Pemahaman dan visi Jian San yang sangat tinggi membatasi visi Liu Yu. Dia tidak dapat bertahan lama seperti sekarang. Di dunia bawah utara, ada legenda bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli pedang jika menjadi murid istana orang suci tertinggi. Dia dapat mengalahkan dan membunuh Raja Wu dengan raja militernya, dan menjadi raja militer yang tak terkalahkan. Tetapi murid yang dapat melawan Kaisar Wu di 10 alam kecil tidak akan semudah membunuh seekor anjing di alam Raja Wu. Dalam kesan Liu Yu, Raja Wu yang kuat dapat membunuh sejumlah besar Raja Wu sesuka hati. Apakah masih perlu dikatakan bahwa Kaisar Wu kuat? Meskipun sulit dipercaya, Liu Yu tahu bahwa Jian San adalah boneka. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk menipu dirinya sendiri, dan tidak perlu menipu dirinya sendiri. Melihat bahwa Liu Yu selalu sulit diterima, Jian San bertanya, Nak, aku bertanya padamu, berapa level yang mungkin kamu dapat mengalahkan lawanmu saat ini? Liu Yu ragu sejenak. Ketika sampai pada level keempat, Liu Yu telah mempertimbangkannya dengan saksama. Pertama-tama, ia memiliki 40 dunia kecil, yang cukup untuk membuatnya melampaui level yang sama dalam jumlah dan nyaris tidak dapat melampaui lawannya 1,5 kali. Indra pedangnya sekitar 47%. Setelah pencapaian semua orang mencapai wujun dan mendekati puncaknya, celah dalam aspek ini akan menyempit. Oleh karena itu, dengan indra pedangnya, ia nyaris tidak dapat mengalahkan lawannya hingga setengahnya. Kekuatan fisiknya juga dapat membuatnya tidak perlu khawatir tentang serangan dan pertahanan. Secara umum, tantangan level 4 seharusnya serupa. Setelah menjawab pertanyaan Jian San, Liu Yu bertanya dengan aneh, Tuan, mengapa Anda menanyakan ini?
Saya hanya ingin membandingkan Anda dengan jenius kuno. Jian San berkata sambil tersenyum. Apa hasilnya? Liu Yu bertanya dengan penuh semangat. Ia berharap dapat bersaing dengan bakat-bakat kuno lintas ruang dan waktu. Saya khawatir Anda akan dikalahkan dan tidak akan pernah pulih. Pedang Tiga memainkan beberapa rasa anak laki-laki berkata. Liu Yu tidak peduli dan berkata, pukulan hari ini sudah cukup, pukulan ini juga tidak buruk. Baiklah, aku akan memberitahumu bahwa di zaman kuno, semakin banyak kamu menantang, semakin kamu tidak bisa mencapai ambang batas kejeniusan, dan semakin banyak level 4, itu hanya sekitar level yang sama dengan kalian yang telah memasuki 3 atau 4 tingkatan istana suci tertinggi. Jian San berkata dengan matanya sedikit menyipit. Apa, tingkat ketiga bahkan bukan seorang jenius, dan tingkat keempat setara dengan putra seorang jenius biasa di istana suci tertinggi. Pukulan, Liu Yu benar-benar mengenai. Setelah mengangguk, Jian San berkata, ambil istana suci tertinggi kita sebagai contoh. Orang-orang kudus dan orang-orang kudus semuanya adalah jenius super setidaknya pada level 7. Tentu saja, jika ada kesenjangan yang besar, mereka mungkin hanya bisa mencapai level 6. Tingkat 7. Liu Yu menarik napas. Jika dia bisa melewati tingkat 7, dia akan mampu melawan Wuxiu dari Wu Wang Wuliupin. Apakah ada orang lain yang bisa menjadi lawannya di seluruh negeri Beiming? Benar-benar mengerikan. Apakah ini masih manusia? Apakah ini benar-benar yang bisa dilakukan orang? Gumamnya, memikirkan ambisinya tadi, aku ingin bersaing dengan jenius kuno. Sekarang tampaknya itu benar-benar lelucon besar. Wah, tingkat ketujuh hanyalah standar minimum untuk putra dan putri. Di masa kejayaan istana suci tertinggi, ada banyak bakat di tingkat ke-9 dan ke-10. Tampaknya serangan terhadap Liu Yu tidak cukup, Jian San melanjutkan. Liu Yu benar-benar mati rasa oleh serangan itu, dan berkata pada dirinya sendiri, jika jenius zaman kuno tahu bahwa, dengan prestasi dan kekuatanku, aku akan memenangkan warisan istana suci tertinggi, aku khawatir aku akan ditertawakan. Jangan berkecil hati. Kemunduran seni bela diri di dunia bawah utara disebabkan oleh kerusakan serius Qi dan penurunan tajam aura setelah Perang Dunia Kuno I. Wajar saja jika tidak ada cara untuk membandingkan dengan kejeniusan zaman kuno. Pedang Tiga melihat Liu Yu seperti itu, menghiburnya. Liu Yu mengangguk, lalu bertanya, kerusakan Qi, dapatkah memperbaikinya? Petik 2. Tentu saja, faktanya, meskipun tidak ada kecerdasan spiritual di dunia bawah utara, ada naluri. Oleh karena itu, sesekali, seorang putra Qi Yun akan lahir. Putra Qi Yun mewakili seluruh tanah Ming Utara. Jika dia kuat dalam kultivasi, semakin kuat aura dunia bawah utara dan semakin banyak orang berbakat akan lahir. Jian San menjelaskan, putra Qi Yun, siapa itu? Apakah itu Long Aotian? Liu Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil menggelengkan kepalanya, Jian San menjawab 3 kali, Long Aotian tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra Qi Yun. Putra Qi Yun adalah kamu. Dari pandangan pertama aku melihatmu, aku tahu bahwa kamu sangat beruntung. Ada begitu banyak orang di istana suci tertinggi. Semua orang sebanding denganmu. Aku, Liu Yu tercengang. Jian San mengangguk dan berkata, ya, itu kamu. Sepanjang jalan, kamu hampir menyapu semuanya. Generasi muda, bahkan jika kamu bukan lawan dalam waktu singkat, dapat menang dengan sangat cepat. Terlebih lagi, apakah kamu menemukan bahwa bakat generasimu telah melampaui generasi sebelumnya? Leng Liu, tiba-tiba menemukan demikian. Pada semester terakhir, Sun Yunxiu tidak lebih dari 5 kelas Wujun. Dengan tantangannya, dia menjadi salah satu dari 5 teratas. Dalam sesi ini, kekuatan 5 Tianjiao, kekuatan 4 Raja, dan bahkan kekuatan jenius biasa, dapat dikatakan telah meningkat secara signifikan, yang memang merupakan pertanda baik. Jian San melanjutkan, singkatnya, Anda mewakili dunia bawah utara. Semakin kuat Anda, semakin kuat yang akan Anda bawa. Hal yang sama berlaku untuk keturunan dunia bawah utara. Anda sendiri akan menggerakkan seluruh dunia bawah utara, dan seluruh dunia bawah utara akan dapat pulih ke puncaknya suatu hari di bawah bimbingan Anda semua. Petik 2. Saya akan mencoba. Liu Yu tampak serius. Saat ini, dia menyadari bahwa bebannya berat dan dia memikul tanggung jawab untuk memulihkan seluruh dunia bawah utara. Semakin besar kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Liu Yu akhirnya mengerti arti kalimat ini hari ini.
Liu Yu tidak memiliki perlawanan terhadap tanggung jawab ini, apalagi bahwa dia adalah orang dari dunia bawah utara. Dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membuat daratan Laut Utara menjadi lebih baik dan lebih baik. Artinya, tanpa tugas ini, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi lebih kuat, yang tidak bertentangan dengan tujuannya, tetapi saling melengkapi, karena semakin kuat keberuntungan Qi-nya, semakin besar peluang yang akan dia dapatkan, dan semakin cepat kultivasinya akan berkembang. Wah, keberuntungan juga bisa dijarah, terutama saat generasi muda bertarung, kalian harus saling mengalahkan. Dengan cara ini, kalian bisa menjarah sebagian keberuntungan mereka. Dengan cara ini, jalan seni bela diri kalian bisa lebih jauh. Pedang Tiga mengingatkan, Liu Yu mengangguk. Dia bisa merasakan ini dari persaingan antara daftar Qianlong dan daftar tertinggi. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika dia dikalahkan, sebagian keberuntungannya akan hilang. Qiyun adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan jelas, tetapi itu memang ada. Aura surga dan bumi sekte Liu Yun, setelah menjadi tempat pertama dalam daftar Qianlong, telah melihat peningkatan aura yang substansial, yang membuktikan hal ini. Setelah berbicara banyak dengan Liu Yu, Jian Shan berkata, lihatlah hadiahmu terlebih dahulu. Sebagai pemenang terakhir, hadiahnya sangat banyak. Oh, aku hampir lupa tentang hadiahnya. Terserah padaku apakah aku bisa memenangkan posisi tertinggi. Wajah Liu Yu menjadi cerah ketika dia mendengar pidato itu. Apa hadiahku? Liu Yu bertanya. Jian Shan menjawab, kamu punya dua pilihan. Satu adalah kami secara acak menugaskan item kepadamu, dan yang lainnya adalah kamu memilih item secara acak. Mendengar pidato itu, Liu Yu memutar matanya dan bertanya, apa bedanya? Itu tergantung pada keberuntungan. Salah, itu bukan keberuntungan, tetapi keberuntungan. Jika aku mengambilnya untukmu, itu karena aku bukan makhluk, tetapi boneka. Tanpa keberuntungan, itu sepenuhnya acak. Jika kamu mengambilnya, itu tergantung pada apakah keberuntunganmu cukup kuat. Jian Shan menekankan. Petik 2. Yah, itu keberuntungan. Liu Yu menjawab, tetapi dia bergumam dalam hatinya bahwa Qi dan keberuntungan tidak sama. Melihat ini, Jian Shan mengangguk puas, dan kemudian bertanya, bagaimana? Apakah kamu sudah membuat keputusan? Apakah kamu ingin aku membantumu, atau kamu akan menariknya secara acak? Keberuntunganku. Tidak, aku selalu sangat beruntung. Aku percaya kali ini tidak terkecuali. Liu Yu menjawab bahwa nasib harus sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Mengangguk, Jian Shan membawa Liu Yu ke meja batu. Meja batu itu mirip dengan yang terlihat setelah melewati ngarai badai di gerbang Tianjian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa semua barang di atasnya telah diganti. Liu Yu tidak tahu satupun dari hal-hal di atas. Namun, Liu Yu tidak membaca instruksinya. Dia khawatir tidak dapat menemukan apa yang diinginkannya, yang cukup untuk membuat orang pingsan. Namun, Jian Shan tampaknya memiliki masalah dengan Liu Yu dengan sengaja. Dia menunjuk ke salah satu rune dan berkata, kamu lihat, itu adalah rune kebangkitan abadi. Kamu dapat meningkatkan kultivasimu ke tingkat yang lebih tinggi tanpa efek samping apapun. Mata Liu Yu tanpa sadar tertarik oleh Jian Shan, dan matanya menyala-nyala pada Taoist Fuzuan. Dengan itu, tidak lagi menjadi masalah untuk memenangkan posisi tertinggi. Lihatlah ini adalah buah seni bela diri bawaan. Ini dapat meningkatkan kemauan seni bela diri Anda dan meningkatkan kemauan seni bela diri Anda ke tingkat yang baru. Pada saat itu, Kendo Anda akan mencapai 50% dan Anda akan menembus Raja Seni Bela Diri. Tidak akan ada kesulitan sama sekali. Jian Shan menunjuk buah lain dan berkata, mata Liu Yu bersinar, dan kesempatan untuk menembus Raja Wu ada di depannya. Tidak pernah sejenak pun Liu Yu merasa bahwa dia begitu dekat untuk menembus Raja Wu. Ini adalah baju besi yang tak tertandingi. Selama kamu memakainya, kamu tidak perlu mengonsumsi Zenyuan, dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kau bisa menahan serangan di bawah Kaisar Wu. Itu adalah teknik pedang Tianyuan. Itu adalah seni bela diri terbaik di Tianji. Kekuatannya tak tertandingi. Barang-barang di sini jelas beberapa tingkat lebih tinggi daripada harta karun yang diperoleh di ngarai badai. Mata Liu Yu bersinar dengan setiap barang, dan dia ingin langsung mengambilnya. Baik itu untuk meningkatkan kultivasi, seni bela diri, baju besi atau keterampilan seni bela diri. Selama salah satu dari mereka tetap keluar,
itu sudah cukup untuk memicu pertumpahan darah di dunia bawah utara, dan bahkan raja-raja bela diri yang kuat tidak dapat menahan diri untuk bertarung satu sama lain. Tuan, Anda berkata, tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan tempat pertama. Apakah terlalu sedikit bagi saya untuk hanya mendapatkan satu kesempatan untuk menggambar? Mata Liu Yu cerah dan penuh harapan. Dia menatap Jian Shan dan bertanya, terlalu sedikit, seperti sebelumnya, Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menggambar. Jangan mencoba menawar, Jian Shan berkata tanpa marah. Kemudian, Jian Shan berkata sambil tersenyum, namun, jika Anda benar-benar dapat menjadi yang tertinggi, itu dapat memberi Anda kesempatan lain untuk menggambar lagi. Namun Liu Yu mengubah strateginya dan berkata, baiklah, menurutku nilai benda-benda lain hampir sama kecuali Xian-Xian Wuguo. Xian-Xian Wuguo adalah yang paling berguna bagiku, jadi aku menginginkan Xian-Xian Wuguo itu. Memang indah untuk dipikirkan, tetapi tidak mungkin. Bahkan jika kau mengambil benda-benda yang paling berharga di dalamnya, kau tidak ingin menentukan item apapun. Jian Shan berkata sambil tersenyum. Namun sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu bertanya, Tuan, kartu-kartu giok ini, dapatkah kau memberitahuku, mana yang lebih baik? Berikan aku kisaran yang sempit, ini tidak terlalu banyak. Jian Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku menaruh benda-benda ini dengan santai, dan aku tidak memiliki kekurangan apapun. Oleh karena itu, aku tidak dapat memberimu saran apapun. Terserah padamu. Liu Yu tidak tahu. Dia datang ke piring giok dan berdoa, Tuhan memberkatiku. Biarkan aku menarik salah satu dari 3 jenis jimat, buah bela diri bawaan, dan baju besi yang tak tertandingi. Liu Yu berdoa dalam hati. Sekarang, yang dibutuhkan Liu Yu adalah sesuatu untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat dalam waktu singkat. Di antara mereka, Sheng Xianfu dan buah seni bela diri yang cocok, yang satu dapat meningkatkan prestasinya, yang lain dapat meningkatkan kemauan seni bela dirinya, adalah semua hal yang dapat meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Selain itu, baju besi yang tak tertandingi memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan Kaisar Wu mungkin tidak dapat menerobos. Dengan cara ini, dia benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika dia mengonsumsi dengan lambat, dia dapat mengalahkan seni bela diri dari 7 kota lainnya. Satu persatu, dia menyentuh kartu giok, mengambilnya dan meletakkannya, mengambilnya dan meletakkannya. Untuk sesaat, Liu Yu tidak dapat mengambil keputusan. Dia khawatir dia akan mendapatkan iga ayam, dan dia tidak akan marah saat itu. Nak, cepatlah dan jangan berlama-lama. Pertempuran terakhir dari perang tertinggi akan segera dimulai. Jika kamu berlama-lama, kamu benar-benar tidak memiliki harapan untuk menang. Melihat Liu Yu tidak dapat mengambil keputusan, Jian Shan mendesaknya. Melihat desakan Jian Shan, Liu Yuan menghela napas dalam hati, dan berkata, lupakan saja semuanya. Itu tergantung pada keberuntungan. Armor yang tak tertandingi. Armor yang tak tertandingi meskipun buah bela diri bawaan dan jimat abadi sangat bagus, tetapi Liu Yu bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa yang paling dia butuhkan adalah armor yang tak tertandingi. Kultivasi seni bela diri dan seni bela diri keduanya sangat berguna untuk pengembangan diri. Dengan armor ini, ditambah pertahanan abnormal dari formula sihir 9 putaran, Liu Yu adalah kian kecil yang abadi, yang tidak dapat mengalahkannya dengan 4 atau 5 tingkat seni bela diri. Tidak sepadan dengan kerugian untuk memilih rune abadi yang hanya dapat meningkatkan 1 tingkat kultivasi. Bagaimanapun, bahkan jika tidak ada rune abadi atau buah bela diri bawaan, Liu Yu pasti akan segera menembus Raja Wu. Jimat langit dan bumi, itu rune lagi. Liu Yu memiliki dorongan untuk mengutuk ibunya. Bagaimana situasinya? Liu Yu melihat efeknya lagi, dan tiba-tiba telur itu terasa sakit. Dikatakan, langit dan bumi mudah berubah, dan bintang-bintang berubah. Jika Anda mengaktifkan tanda ini, Anda dapat memindahkannya kemana saja dalam jarak 10.000 li. Nima, apa yang saya lakukan dengan rune ini? Ketika aku kenyang, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Aku akan melakukan perjalanan ribuan mil jauhnya. Liu Yu memarahi dalam hatinya. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk menamparkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin tangannya bisa berjamur seperti ini? Melihat wajah Liu Yu yang jelek, Jian Shan bercanda, ada apa? Aku tidak puas dengan apa yang kumiliki. Tuan, jangan mengolok-olokku. Aku harus memainkan rune abadi atau beberapa hal lain, yang lebih baik daripada full langit dan bumi dari iga ayam.
Liu Yu berkata dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya. Menurutnya, potongan Fu ini tidak berguna baginya. Jian San tidak marah dan berkata, anak muda, anggap saja bayi itu sia-sia. Apakah kamu ingat kapan terakhir kali kamu menggambar jimat di paviliun pedang? Liu Yu mengangguk dan berkata, tentu saja aku ingat. Itu adalah harta yang bagus untuk melindungi hidupku. Liu Yu sangat menghargai jimat itu, yang merupakan harta yang nyata untuk melindungi hidupnya. Jian San berkata sambil mencibir, benarkah? Menurutku, tanpa rune langit dan bumi ini, jimatmu tidak akan berguna. Oh, kenapa? Liu Yu awalnya tertegun, lalu bingung untuk bertanya. Jian San berkata, apakah kamu sudah memikirkannya dengan saksama? Jimatmu dapat memindahkanmu ke 100 li secara acak setelah kau mati. Apakah aku benar? Liu Yu mengangguk, yang dikatakannya dengan jelas ketika dia mendapatkan jimat kematian. Dengan kekuatanmu saat ini, kau sulit dilawan. Kau hanya dapat menggunakan jimat untuk melindungi hidupmu. Kultivasi pihak lain setidaknya adalah Raja Wu. Jarak 100 li hanyalah jarak yang tidak dapat dihirup Raja Wu. Apakah kau pikir kau dapat melarikan diri dari jarak yang begitu dekat setelah menggunakan jimat? Jian San bertanya. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu adalah kekuatannya saat ini, 100 li hanyalah jarak yang pendek dan fatal, apalagi Raja Wu. Ketika Jian San mengatakan ini, Liu Yu mengerti arti dari Jian San. Pedang Tiga melihat ini, juga hanya mengangguk untuk bertanya, sekarang kau mengerti mengapa aku berkata begitu. Liu Yu mengangguk dan berkata, baiklah, yang dimaksud tetua adalah ketika aku menggunakan jimat kematian, aku menghancurkan jimat langit dan bumi pada saat yang sama, sehingga aku dapat mentransmisikan jarakku cukup jauh. Anak-anak dapat diajari. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa langit dan bumi sesuai dengan iga ayam? Jian San bertanya dengan senyum di wajahnya. Itu bagus untuk melindungi hidupku, tetapi itu tidak dapat meningkatkan kekuatanku. Aku masih berpikir ada beberapa iga ayam. Liu Yu berbisik. Pedang Tiga, nak, kau harus puas dengan harta karun untuk melindungi hidupmu. Ketika pertempuran terakhir dari perang tertinggi dimulai, kau akan memasuki dunia virtual. Apa yang perlu kau lakukan pada saat itu adalah menunda sebanyak mungkin, dan mungkin dapat menembus 9 tingkat Wu Jun pada saat yang paling kritis. Jian San mengingatkan Liu Yu. Liu Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, saat ini, aku hanya bisa melakukannya, semoga keberuntungan berpihak padaku sekarang. Jangan sampai aku bernasib sial seperti kali ini. Dasar bocah. Bukankah kau tidak mendapatkan harta karun yang dapat meningkatkan kultivasimu? Kau harus terus mengeluh. Jian San tidak memarahi. Liu Yu selalu berbicara tentang ilmu sakti langit dan bumi, yang membuatnya sangat kesal. Namun, hanya Wu Zun, yang terlibat dalam jalan ruang, yang dapat menyempurnakan ilmu sakti. Liu Yu sangat meremehkan. Liu Yu tertawa, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, Tuan, kapan pertempuran terakhir akan dimulai? Sekarang waktunya semakin mendesak, Liu Yu tentu saja berharap dapat memberikan sedikit waktu lagi, sehingga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mempromosikan Wu Jun Jiupin. Masih ada 3 hari lagi. Setelah 3 hari, pertempuran terakhir dari perang tertinggi akan dimulai. Kau siap untuk menunggu pertempuran terakhir? Pedang Tiga menepuk bahu Liu Yu dan berkata sambil tersenyum. Aku optimis padamu. Aku punya firasat bahwa kali ini, kau akan berhasil dan menjadi putra istana pedang surgawi. Melihat ekspresi tegas Liu Yu, Jian San juga membantu Liu Yu meredakan ketegangannya. Mengangguk, Liu Yu berkata, aku akan melakukannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika lonceng istana suci tertinggi berdentang lagi, Liu Yu menyingkirkan batu roh dan perlahan membuka matanya. Apakah akhirnya dimulai? Kali ini, aku harus menjadi yang tertinggi. Mata Liu Yu memancarkan cahaya yang tajam, dan kepercayaan dirinya yang kuat terpancar darinya. Berdiri, Liu Yu dengan cepat menuju roh susunan. Ketika kilatan cahaya, Liu Yu sekali lagi muncul di dunia virtual. Wus, wus. Di antara 8 kota, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, diikuti oleh sosok seorang pemuda. Satu persatu, beberapa penasaran, beberapa bermartabat, beberapa terkejut, semua jenis ekspresi dapat ditemukan di sini. Aku tidak menyangka bahwa Liu Yu adalah orang yang memenangkan kemenangan terakhir. Bahkan orang seperti Long Aotian mengatakan bahwa dia bukan lawan Liu Yu. Liu Yu benar-benar hebat.
Hanya saja aku telah berubah dari akar rumput yang tidak dikenal menjadi yang terkuat di generasi muda. Ketika kau keluar dari istana suci tertinggi, itu akan menyebar ke seluruh dunia, dan seluruh dunia bawah utara akan mendidih. Petik 2. Itu adalah keajaiban, itu adalah legenda, itu luar biasa, tetapi itu benar-benar terjadi. Merupakan kehormatan besar untuk menjadi saksi. Yah, meskipun aku tahu bahwa Liu Yugen tidak mungkin mengalahkan semua orang dan menjadi yang tertinggi, sungguh bertentangan bahwa aku ingin dia memenangkan posisi tertinggi dari lubuk hatiku. Sayangnya, ada aturan di dunia virtual bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah pelepasan air sekecil apapun. Selain kota Tianjian milik Liu Yu yang berdiri sendiri, 7 kota lainnya berdekatan. Pada saat ini, perbincangan langsung membumbung tinggi. Jelaslah bahwa Liu Yu dapat menjadi kuda hitam terbesar dan memenangkan kemenangan terakhir, yang mengejutkan semua pahlawan muda. Anda tahu, di benua Ming Utara, Long Haotian seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Bahkan banyak pahlawan muda enggan menyebutkan nama Long Haotian, yang terlalu mengejutkan. Mereka tidak berada pada level yang sama di depan Long Haotian. Namun, pada saat itu, gunung itu dipindahkan oleh seorang pemuda yang tiba-tiba muncul seperti komet, dan menjadi gunung yang lebih tinggi dari naga Haotian. Perasaan ini sulit dijelaskan. Cahaya keemasan jatuh di tengah alun-alun kota Tianjian, yang langsung menarik perhatian semua orang yang berdiri di alun-alun. Saat cahaya itu menghilang, Liu Yu, mengenakan jubah putih, muncul di depan mata semua orang. Tatapannya tajam, dan dia menatap orang-orang. Mereka merasa mata mereka terpotong oleh pisau, yang membuat mereka bergidik. Namun, semua orang di alun-alun tidak merasakannya. Sebaliknya, mereka menatap Liu Yu dengan penuh kekaguman, penuh dengan fanatisme. Tubuh Liu Yu perlahan terangkat ke udara, dengan tatapan dingin. Kekuatan raja yang kuat menyelimuti seluruh kota Tianjian. Hadirin sekalian, hari ini, aku, Liu Yu, pasti akan memenangkan posisi tertinggi. Apakah kalian bersedia membantuku? Liu Yu memanggil orang-orang. Dalam sekejap, seluruh kota Tianjian mendidih. Kami akan melakukan yang terbaik, Tuan. Sampai mati. Di alun-alun, banyak sekali anak muda yang bersemangat satu persatu dan bersorak. Ini adalah momen yang menggembirakan. Sebagai anggota kota Tianjian, mereka bangga memiliki Liu Yu sebagai penguasa kota. Bahkan jika mereka sudah tua, itu dapat digunakan sebagai modal bagi mereka untuk pamer. Pada saat ini, semua orang melupakan kesenjangan dan kebencian antar negara, dan semua orang menantikan Liu Yu memenangkan tahta. Dan mereka, sebagai anggota kota Tianjian, akan mencoba yang terbaik untuk membantu Liu Yu memenangkan posisi tertinggi. Di atas kota Taiji, semua orang menatap Long Haotian dengan tatapan yang rumit. Mereka sangat tertekan. Di mata mereka, Long Haotian adalah dewa mereka, dan itu tidak terlalu berlebihan. Namun, dewa seperti itu, yang tampaknya tidak memiliki cara untuk melampauinya, telah disusul oleh Liu Yu. Mereka tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Hanya naga yang bangga dengan langit, dengan tampilan yang dingin, dan bahkan senyum dan harapan di wajahnya. Untuk waktu yang lama, di kota di atas cahaya jenius naga yang bangga memuntahkan dua kata, mulai. Dan kemudian mereka terbang ke arah kota Tianjian. Ratakan kota Tianjian. Tidak mungkin untuk mengambil alih tempat supremasi. Long Haotian terbuka untuk dikalahkan oleh Liu Yu, tetapi para pejuang kota Taiji yang telah mengambil Long Haotian untuk waktu yang lama tidak yakin. Para praktisi seni bela diri kota Taiji, memulihkan moral mereka, berangkat dengan cepat menuju kota Tianjian setelah Long Haotian. Tidak bisakah Long Haotian mengalahkan Liu Yu? Sepertinya kekuatan Liu Yu telah melampaui kekuatan Wu Jun yang tak terkalahkan, dan hampir mencapai titik yang dapat menentang surga. Kata Leng Ning dalam hati. Meskipun ia dan Long Haotian bertarung, itu dapat digambarkan sebagai kekalahan yang tragis. Tetapi untuk kekuatan Long Haotian, sangat jelas bahwa kekuatan Long Haotian telah mencapai titik raja militer yang tak terkalahkan. Dan Liu Yu dapat mengalahkan Long Haotian, maka itu hanya dapat menunjukkan bahwa Liu lebih kuat daripada Wu Jun yang tak terkalahkan. Baiklah, biarkan aku bertemu Liu Yu untuk melihat siapa dia. Pikirkan tentang hal itu, Leng Ning Xuang bergegas ke kota Tianjian, dan para prajurit dari seluruh kota Yin yang juga mengejar dengan cepat. Aku tidak menyangka bahwa Liu Yu adalah kuda hitam terbesar di daftar tertinggi kali ini. Di mata Putri Jing, dia tidak menyangka bahwa Liu Yu dapat menciptakan keajaiban.
Untuk kekuatan Long Aotian, dia memiliki pemahaman yang jelas, bahkan jika 3 raja lainnya bergandengan tangan, itu mungkin bukan lawan Long Aotian. Namun, raja yang begitu kuat dikalahkan oleh Liu Yu. Dia sangat penasaran tentang seberapa kuat Liu Yu. Sampai jumpa lagi. Sebaiknya aku bergegas untuk melihatnya. Putri Jing berpikir. Kemudian, Putri Jing berkata ke bawah, pergilah. 7 kota, semua orang, digerakkan oleh angin. Sasarannya adalah kota Tianjian milik Liu Yu. Saat ini, semua petinggi di kota Taiji berkumpul bersama, dan para penasihat Liu Yu juga memberikan saran. Seorang penasihat menunjuk ke kota Tianjian di peta dan berkata, Tuan, saya pikir orang-orang kita di sini dapat dibagi menjadi 10 kelompok, masing-masing kelompok memiliki sekitar 1.500 orang. Mereka menjaga tembok kota dan gerbang secara bergantian, 5.000 orang yang tersisa dipimpin oleh Tuan. Mereka mengambil kesempatan untuk menyerang musuh dan meringankan tekanan kita. Yang kita butuhkan dalam perang ini bukanlah mengalahkan 7 kota lainnya, tetapi menunda. Semakin lama menunda, semakin baik bagi kita. Liu Yu mengangguk. Dalam pertempuran ini, satu-satunya keuntungannya adalah mengandalkan susunan kota, tembok kota yang tinggi, dan Wuxiu dari kota Tianjian. Setelah kematiannya, dia dapat bangkit kembali di kota Tianjian. Dalam perang ini, target musuh seharusnya adalah gerbang. Oleh karena itu, sangat sulit bagimu untuk mempertahankan kota. Kamu dapat mengambil alih tembok kota, dan berikan aku gerbangnya. Liu Yu langsung menyerahkan pertahanan gerbang kota yang paling sulit itu pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menentangnya. Liu Yu memang orang yang paling cocok dan penuh harapan untuk bertahan. Yang lain tidak mungkin bisa menolak. Suasana di lapangan tampak agak pekat dan suram. Melihat ini, untuk meredakan suasana, Liu Yu berkata sambil tersenyum, kalian tidak perlu terlalu tertekan. Setelah beberapa waktu lalu di dunia maya, kultivasi kalian telah meningkat pesat. Selain itu, kali ini kita adalah pihak yang bertahan. Bahkan jika kita benar-benar mati, kita dapat segera bangkit kembali. Oleh karena itu, harapan untuk bertahan tidak akan terlalu rendah. Kerumunan itu mengangguk, gugup, gembira, khawatir, dan segala macam emosi muncul. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa tidak ada tekanan tanpa tekanan? Semua orang tahu bahwa perang ini pasti sangat sulit, tetapi mereka telah memutuskan untuk mengerahkan seluruh tenaga. Orang-orang di 7 kota di luar seharusnya sedang terburu-buru. Ayo kita pergi dan temui mereka. Liu Yu berkata kepada mereka. Setelah itu, Liu Yu bangkit dan pergi ke rumah tuan kota. Mereka semua bergegas untuk menyusul. Ketika Liu Yu dan yang lainnya tiba di kota, lebih dari 100.000 pemuda kuat telah berkumpul di bawah kota Tianjian dan mengepung kota Tianjian dengan kuat sesuai dengan kam masing-masing. Di depan Anda dapat melihat yang terbaik, yang paling kuat, yang paling kuat, yang paling kuat. Liu Yu, apakah kamu siap? Apakah kamu siap untuk bertemu dengan kami semua? Wu Feng berdiri di depan Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan mengangkat pedangnya perlahan. Dia menatap musuh dengan wajah tenang. Pertarungan antara kedua belah pihak hanya demi pertukaran seni bela diri, jadi tidak ada banyak dendam. Namun, ada pengecualian. Orang ini adalah Zhu Hongming. Dia tidak punya dendam dengan Liu Yu, tetapi Liu Yu langsung membunuhnya dengan satu gerakan, yang membuatnya kehilangan muka, jadi dia menyimpan dendam. Saat itu, Zhu Hongming menatap Liu Yu dan berkata sambil mencibir, Liu Yu, kurasa sebaiknya kau menyerah dengan cepat. Tidak mungkin kau melawan kita semua sendirian. Orang yang bahkan tidak bisa menerima satu gerakan pun dariku tidak berhak mengatakan itu. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu nanti. Dengus dingin, kata Liu Yu sambil mencibir. Zhu Hongming sangat marah hingga dia muntah darah. Awalnya, hanya sedikit orang yang tahu tentang itu, tetapi sekarang dia tidak bisa mengangkat kepalanya di depan semua orang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa memanfaatkan dirinya sendiri, Zhu Hongming bersenandung dingin, biarkan kau bangga untuk sementara waktu. Setelah gerbang kota hancur, aku melihat apa lagi yang bisa kau banggakan. Bunuh. Liu Yu tidak berbicara lagi. Dia mengeluarkan pedangnya dan memimpin dalam menyerang. Sekelompok pahlawan muda kota Tianjian juga mulai berjaga di tembok di bawah pimpinan petinggi kota Tianjian, membunuh seorang pahlawan muda dari kota lain. Mengandalkan keunggulan formasi, para pahlawan muda kota Tianjian secara alami menempati keunggulan besar. Namun, pertahanan formasi kota Tianjian menurun dengan cepat.
Dapat dibayangkan bahwa formasi itu akan segera rusak. Melihat ini, Liu Yu dengan cepat membawa 5.000 orang dan dengan cepat menerobos kerumunan, membunuh para pahlawan muda yang telah menyerbu, dan mengusir semua orang dari kota lain.